Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Abdinasari dari kelompok 2, di mana materi kami yaitu mengenai dasar-dasar hukum dan rukun sholat. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui dulu sholat itu apa. Sholat menurut bahasa artinya doa atau doa dalam kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan suatu perkataan atau perbuatan tertentu yang diawali dengan salam. Kemudian di sini ada lagi pengertian sholat menurut kitab fikih, di mana secara bahasa sholat itu artinya berdoa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah suatu perkataan atau perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hal ini diperjelas dalam surat At-Taubah ayat 103, di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Washolun alaihim inna sholawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dimana artinya, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ini dijelaskan bahwa sholat itu merupakan pembawa ketentraman bagi jiwa kita. Kemudian di sini ada lagi pengertian sholat menurut kitab fikih mazhab Syafi'i dari segi istilah, di mana sholat adalah suatu perkataan-perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam. Kemudian di sini ada lagi pengertian sholat. Sholat menurut syariat adalah ungkapan mengenai perbuatan yang telah diketahui. Jadi dalam sholat itu sudah ada hukum-hukum dan dasar ketentuan atau syariat-syariatnya. Jadi sholat itu tidak bisa dilakukan sembarangan, tidak bisa dilakukan semau kita. Jadi sudah ada peraturan dan syarat-syaratnya. Kemudian sholat itu hukumnya wajib menurut Al-Quran, sunnah, dan menurut para ulama. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di sini artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Hal itulah yang menunjukkan bahwa agama itu adalah sesuatu yang lurus. Jadi sholat dan zakat itu merupakan rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Dan sholat itu merupakan salah satu hal yang akan dihitung ketika kita mati nanti. Sholat yang pertama sekali ditanyakan. Kemudian sholat itu merupakan suatu cahaya. Sebagaimana cahaya itu bisa menyinari, maka demikian pula sholat dapat menunjukkan kepada kita kebenaran, mencegah kita dari kemaksiatan, kemudian mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu memiliki jasad dan ruh, di mana jasadnya itu merupakan bacaan sholat, gerakan dalam sholat seperti sujud, ruku, salam. Kemudian ruhnya itu yang mana? Ruhnya itu di saat kita mengagungkan Allah, mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Kemudian memasuki yang kedua, yaitu dalil sholat, di mana dalil sholat di sini sebenarnya ada banyak sekali hukum-hukum atau dalil-dalil mengenai sholat. Cuma di sini saya akan membacakan beberapa saja, tidak semuanya. Teman-teman bisa baca di Al-Quran ada banyak, di hadis juga ada banyak. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 45, kemudian ada surat Al-Ankabut ayat 45, kemudian surat Al-Baqarah ayat 238, kemudian surat Al-Baqarah ayat 43, kemudian Al-Baqarah ayat 115, kemudian Al-Baqarah ayat 3. Di sini saya akan membacakan yang saya sebutkan tadi, di mana di sini saya mulai dari surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salawah wa atuz zakatah
warka'u ma'ar raki'in. Di mana artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jadi di sini zakat kembali dibahas seperti yang saya katakan tadi, sholat dan zakat itu berkaitan. Kemudian di sini ada surat Al-Baqarah ayat 45 di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salawah wa innaha lakabirah wa innaha lakabiratu illa 'alal khashi'in. Di mana artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat ini memang berat karena hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang khusyuk. Kemudian di sini ada surat Al-Baqarah ayat 213 di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, hafizul 'alas sholawati was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di mana artinya, peliharalah semua sholatmu, peliharalah sholat wusta, berdirilah untuk Allah dan sholatmu dengan khusyuk. Jadi di sini memang ditegaskan bahwa sholat itu memang wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 45. Sudah saya bacakan tadi. Kemudian ada surat Al-Ankabut ayat 45 di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, uslama ahya ilaika minal kitabi wa aqimis sholawah innas sholawata tanhaya 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di mana artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Qur'an, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini dijelaskan bahwa sholat itu memang paling utama, dan sholat itu adalah segala-segalanya. Karena ketika kita meninggal nanti, yang dihisab duluan itu sholat. Bukan ditanya di dunia nanti, berapa sih harta kamu, berapa sih rumah kamu berapa gitu kan. Yang ditanya ini pasti mengenai sholat. Berapa kali kamu sholat? Terakhir kapan kamu sholat? Kenapa kamu tidak melaksanakan sholat? Pasti hanya hal itu yang akan ditanyakan nanti. Kemudian di sini kita memasuki syarat sah sholat, di mana syarat sah sholat itu ada yang pertama itu kita mengetahui waktu sholat. Kalau sholat kita tidak mengetahui waktunya, itu sama saja sia-sia, karena waktu sholat itu berbeda-beda. Seperti zuhur itu dilaksanakan pada siang hari, kemudian asar itu sore mendekati maghrib. Maghrib itu waktunya juga sebentar, waktu petang, dan isya itu malam, kemudian subuh itu sewaktu pagi. Jadi sholat itu sudah memiliki aturan-aturan dan waktunya masing-masing. Selain sholat fardu, ada juga sholat sunnah lainnya yang bisa dilaksanakan seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat istikharah, dan masih banyak sholat-sholat yang lainnya. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat itu ada bersuci, dimana dimana kalau sholat itu kita itu harus selalu bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian kita juga harus bersih pikiran dan hati. Jadi sholat itu tidak akan sah jika masih ada najis atau masih ada sesuatu yang kotor. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 14, yaitu bunyinya
Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahuwa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, yang artinya hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang-orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Jadi di sini sudah ditegaskan bahwa kita itu hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu hanya sia-sia belaka dan tidak berguna. Karena yang bisa membantu kita, yang menolong kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki yang kedua, yaitu syarat wajib sholat. Yang pertama itu beragama Islam. Di sini ditegaskan bahwa seorang muslim itu memang tidak bisa lepas dari sholat dan harus beragama Islam. Orang yang non muslim, mereka sudah memiliki keyakinan mereka masing-masing sendiri, dan sholat itu memang khusus untuk orang yang beragama Islam, tidak boleh orang yang tidak beragama Islam. Kemudian syarat wajib sholat yaitu balik. Di sini dimaksudkan balik itu untuk laki-laki sudah mengalami puasa, kemudian untuk yang perempuan itu sudah mengalami haid. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sholat itu tidak diperbolehkan untuk orang yang belum balik. Justru untuk anak-anak yang belum balik, saat mereka sudah harus diajarkan sholat oleh orang tua mereka. Dalam hadis mengatakan juga bahwa Nabi mengatakan bahwa pisahkanlah mereka dari rancang-rancang mereka. Itu dimaksudkan ketika dalam sholat itu, jadi apapun halangannya harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, syarat wajib sholat itu berakal. Jadi kita itu harus seperti yang saya katakan tadi, pikiran kita itu harus bersih dan harus memiliki akal yang sehat. Untuk orang gila tidak diwajibkan sholat, tidak diperbolehkan, jadi dia tidak berdosa. Dan untuk orang yang berakal itu harus sholat. Jadi untuk orang yang berakal tapi tidak sholat itu bisa dianggap gila, karena syarat wajib sholat itu adalah berakal. Kemudian yang keempat, syarat wajib sholat yaitu menutup aurat. Di mana aurat itu memiliki batasan-batasan tersendiri, di mana kalau perempuan itu harus tertutup semua. Yang hanya boleh terlihat itu hanya bagian wajah dan bagian telapak tangan. Untuk laki-laki itu menutup aurat dari bagian pusar sampai ke lutut. Kemudian di sini ada hikmah sholat. Hikmah sholat sendiri itu banyak sekali. Yang pertama itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, bisa membuat hati kita itu tentram. Kemudian bisa menjaga diri dari kemaksiatan. Kemudian sholat itu bisa mengingatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat itu bisa membuat pikiran kita itu tenang, hati kita itu tenang. Jadi banyak sekali manfaat sholat itu. Dan perlu diingat bahwa sholat itu merupakan amal pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal nanti. Sekian penjelasan dasar-dasar hukum dan rukun sholat. Saya tidak menjelaskan semuanya karena materinya terlalu banyak. Jadi
yang separuhnya akan dijelaskan oleh sahabat saya, yaitu Anindya Agustin, yang sama-sama dari kelompok 2. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.